Everyday blessing, berkat setiap hari, immeasurable faith, iman yang tidak terukur. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Armad, seorang pendeta dari gereja bawah tanah di suatu negara konflik, memiliki jemaat kecil yang berkumpul bersama dan beribadah di tempat-tempat terpencil secara sembunyi-sembunyi. Pada suatu kali terjadi penggerebekan dan Armad ditahan oleh beberapa orang dan dibawa ke suatu tempat dan dimasukkan dalam ruangan kecil gelap selama 3 hari. Setelah itu dia dipanggil untuk ditanyai tentang siapa saja yang menjadi anggota jemaatnya. Ketika dia memilih untuk tidak menjawab, maka dia diputuskan dieksekusi keesokan harinya. Malam itu dia berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Keesokan paginya ketika senapan telah dikekang dengan mata tertutup, Armad berdoa dengan suara lantang, menyerahkan nyawanya, dan tiba-tiba ada sosok yang muncul dan membatalkan peristiwa itu, dan dia diminta untuk pergi. Dari peristiwa ini, Armad pergi dan dapat ikut mengungsi ke negara lain. Di sana dia tetap bekerja dan mulai membentuk komunitas di antara pengungsi di sana dan membagikan Injil kepada sesamanya. Banyak orang bertanya, mengapa dia masih bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus? Padahal apa yang dia alami saat ini, dieksekusi tentunya menimbulkan trauma. Dia tahu bahwa Tuhan tidak berjanji kita tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi dia yakin Tuhan tetap setia dan berada bersama-sama dengan dia di setiap situasi. Iman yang Armad dan saudara-saudara seiman lainnya yang mengalami tekanan besar miliki, tentunya bukan hanya karena ikut-ikutan menjadi Kristen atau karena keadaan, melainkan karena keyakinan penuh akan kebesaran dan kebaikan Tuhan Yesuslah yang membuat mereka percaya kepadanya. Kita juga tahu bahwa dengan tuntunan Roh Kudus, mereka juga mengalami kebaikan dan kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan kebebasan kita beribadah menjadikan kita sebagai orang percaya yang kurang iman? Tentunya tidak. Setiap kita memiliki pergumulan dan keadaan yang berbeda-beda. Tentunya bukan karena keadaan emosional tertentu maka kita menyembah Tuhan. Kita tidak perlu menunggu mujizat seperti Armad baru kita bisa memiliki iman yang kuat, melainkan kesadaran untuk menjalani hidup dengan setia kepadanya memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus bagi orang di sekitar kita, juga akan memelihara iman kita. Tetap taat dan setia dan dengan iman yang teguh memampukan kita menjalani kehidupan bersama Tuhan dengan sungguh. Dengan demikian, kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang pasti di setiap musim kehidupan kita. Misi memiliki iman yang teguh dengan menjadi saksi Kristus bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Bapa, mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-Mu kemanapun kami melangkah. Bukan saja dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan baik yang dapat kami bagikan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.